Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Qaddimu amalakum lidaril akhirah tajidu inna fawza wa najah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adami kulli mahlumin lak. Amma ba'd. Ta'zim wa takrim lunduan yang pertama kepada Abang selaku guru yang lunduan dan juga guru budaya bersama. Alhamdulillah pokoknya beserta udahnya. Kemudian pada seluruh para tungku-tungku sekalian yang hadir pada umrah yang berbahagianya, mungkin cikal bakal untuk menjadi ulama-ulama di masa yang akan datang. Amin. Memang itu merupakan harapan daripada setiap budaya. Maka mungkin pembahasan gaya umrahnya adalah tentang masalah ulumil hadis. Ini merupakan bahasa-bahasa yang tak populer selamanya, sehingga kita merasa ulumul hadisnya adalah sesuatu yang asing, apalagi bagi kita kalangan dari pesantren. Padahal ulumul hadis tersebut merupakan sesuatu yang sering kita pelajari di pesantren, cuma namanya aja saja yang lain. Jadi sebelum tuan menjelaskan secara panjang lebar tentang masalah ulumul hadis tersebut, maka perlu kita perhatikan bahwa arti dan pengertian daripada ulumul hadis. Jadi harus kita mengerti yaitu ulumu wal hadis. Apa arti ulum dan apa arti hadis? Ini dalam bahasa falsafat atau ilmu mantik disebutkan bahwa harus punya tasawur ini. Ada arti secara etimologi yaitu makna secara bahasa, dan juga ada arti secara terminologis. Memang para ulama-ulama dalam seluruh kitab-kitab banyak pengertian-pengertian yang mereka membuat takrif masing-masing, yang namun semua takrif dan pengertian atau makna istilah daripada ilmu hadis itu semuanya bila kita simpulkan itu sama. Jadi ulum berasal daripada jamak daripada ilmun, ilmaini, ulum. Ilmu itu ada beberapa makna. Ada makna ilmu yang bermakna malakatun fin nafsi, malakatun yang tadiru biha idrakul mufradat. Nah, makna ilmu yang lainnya. Sehingga apabila kita nyatakan kesira urang dia berilmu, apa arti dia berilmu itu? Dia punya satu malakah. Arti malakah apa? Sifatun rasyakhatun fin nafsi. Ada sebuah sifat yang dalam jiwanya sehingga dia mampu untuk menguraikan apa yang ada dalam hatinya. Itu namanya ilmu. Kemudian dalam kitab-kitab budaya juga ada ditulis ilmu. Ya, nah mungkin bagi kitabnya Nasifur Rafiqah, ilmu fikih, yang kitab ilmu fikih, kitabnya ilmu tasawuf, kitabnya ilmu mantiq. Itu ilmu lain lagi artinya. Itu arti ilmu adalah al-qawaid. Jadi ilmunya nak pakai kepada mana malakah, nak pakai kepada mana al-qawaid. Dan juga ada dipakai mana ilmu kepada idrak. Idrak ma bihi idraku ma bihi fil waqi', ma bihi muwafiqun lil waqi', dan macam-macam lah ta'rif daripada ilmu. Jadi berarti makna ulum di sini adalah yang lebih memudahkan artinya daripada qawaid. Ada kaidah, ada qadiyah. Kemudian makna hadis juga punya banyak makna. Yang dimaksudkan dengan hadis di sini adalah hadasa daripada haddasa atau hadasa, yang bukan berarti hadas tapi yang berarti berkata-kata. Jadi hadis, karena ini disebutkan ulumul hadis, ada alif alnya.
maka artinya adalah al-hadis yang sudah diistilahkan oleh para ulama. Apa arti hadis yang diistilahkan oleh para ulama? Maka ada sebahagian ulama mendefinisikan hadis ma'udhifa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw takriran aw sifatan. Ada sebahagian tidak memasukkan sifatan, hanya takriran mentar, tapi yang maksudnya itu sama. Jadi maja'an Nabi, sesuatu yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaulan, perkataan Nabi, fi'lan, perbuatan Nabi, takriran, ikrar, pengakuan Nabi, wasifati, dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dinamakan dengan semua hadis. Maka kalau kita merupakan ahli hadis, berarti ahli dalam apa yang dikatakan oleh Rasulullah, semua katanya mampu menguasai. Nah, kan hanya mampu berbicara, dinya namanya hadis. Jadi sehingga dari makna hadis tersebut, para ulama juga ada mengistilahkan dengan asar, ada mengistilahkan dengan khabar. Dari nalebo istilah-istilah yang dipakai oleh para ulama. Maka sebahagian ulama mengatakan bahwa hadis dengan khabar itu sama, karena khabar juga datang daripada Nabi dan sahabat, hadis juga datang daripada Nabi dan sahabat, sehingga istilah hadis marfu, hadis mauquf, itu istilah-istilah demikian. Jadi tengok wala musyaha bil istilah. Jadi baik je dia katanya je ke sebuah persoalan dalam istilah, yang penting maksud dan pengertian daripada hadis. Jadi hadis dengan khabar kebanyakan ulama berpendapat beda. Hadis hanya daripada Nabi, perkataan Nabi, perbuatan, itu hadis namanya. Sedangkan khabar adalah sesuatu yang lebih umum daripada hadis. Jadi baik daripada Nabi ataupun daripada sahabat, daripada tabi'in dan tabi'in dan seterusnya, itu namanya khabar, jadi lebih umum. Kemudian hadisnya yang tabayun, yang berbeda dia dengan asar. Jadi kebanyakan ulama memakai asar itu adalah perkataan sahabat dan para tabi'in dan para tabi'in. Jadi kesimpulannya bahwa hadis artinya ma'udhifa 'anil Nabi, sesuatu yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kadang-kadang juga ada istilah hadisnya kepada perkataan para sahabat. Kita contoh dalam hadis tersebut. Contohnya daripada perkataan Rasulullah, innama amalu binniyat, contoh. Innama amalu binniyat itu hadis perkataan, hadis qaulan namanya. Innama amalu binniyat. Itu hadis-hadis tersebut namanya hadis qaulan. Hadis yang diperkatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada hadis-hadis fi'lan, merupakan perbuatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti umpamanya Rasulullah pernah berkata, pernah diceritakan oleh para sahabat, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ayyanama wa huwa junubun ghasala farjahu wa tawaddaa. Rasulullah bila ingin tidur setelah berjunub, ingin tidur hana mungkin le gimana, ghasala farjahu. Itu perbuatan Rasulullah. Ghasala farjahu, dia menyucikan, membersihkan kemaluannya, kemudian dia tawadda. Dan dalam hukum fikih kan sunat kan, sunat dia katanya dikala berjunub mana mungkin dia katanya untuk mana ingin tayaiz kan, sunat untuk mengecilkan janabah, mengecilkan hadas, yaitu kahan sempurna tak bersihkan hadas raya, yaitu mewadah dengan hadas yang ubud. Itu contoh-contoh daripada fi'lan Rasulullah. Ada juga takriran. Seumpama pernah hadis diceritakan, inna khalatahu Rasulullah SAW ahda ilaihi samnan wa akitan wa adabba. Rasulullah pernah dihadiahkan orang. Yang pertama samnan, minyak, kemudian akitan, yaitu yang kedua susu, yang ketiga adabban, yaitu satu binatang yang bentuji lagi biawak. Tapi yang kami binatang biawak, kami komodo untuk kaji baju komodo. Dan salah ini dalam mengartikannya adabba yang dabbi. Jadi semacam biawak yang di negeri Arab yang berbeda dengan binatang budaya. Fa'akalah, maka makanlah Rasulullah samnan wa akitan, ya hanya makan dua macam, dihidang lain macam. Nyatanya unal lain macam, katanya enggak menalain tambah dah. Rasulullah tidak demikian. Yang hidang lain macam, dia makan hanya dua macam, akitan wa samnan.
wa tarakahu adabban, dia meninggalkan adabban. Kemudian wa ukila, dan para orang-orang yang ada di sekitarnya makan di sisi Rasulullah, tapi Rasulullah tidak melarang. Itu namanya pengakuan. Beliau tidak melarang memakan dabbi, kemudian juga Rasulullah tidak makan dabbi. Itu yang hadis takriran. Juga hadis tentang sifat-sifat Rasulullah, bentuk Rasulullah, karena Rasulullah rab'ah, laisa bil tawi wala bil qasir. Rasulullah tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Kemudian rambutnya patah pun dan sebagainya. Itu merupakan hadis-hadis yang disebutkan secara tentang sifat Rasulullah. Jadi 4 macam yang namanya hadis. Jadi ulumul hadis tersebut itulah arti yang sebenarnya kalau kita terjemahkan atau takrif daripada ulama secara makna terminologis adalah al-qawaidu. Ada orang yang mentarikkan ma'rifatun bil qawaid yatawassalu biha ila ma'rifatur rawi wal marwi. Ada juga sebagian ilmun yu'rafu bihi ahwal sanad wal matni. Nah, itu lumayan ilmu hadis. Jadi ulumul hadis itu sama dengan ilmu mustalah hadis yang kita pelajari di pesantren. Jadi bingung karena ilmu baru ulumul hadis, karena ilmu baru ulumul Quran. Bukan. Ulumul Quran itu adalah penggabungan daripada seluruh ilmu-ilmu yang ada di pesantren. Ilmu sufi, ilmu qawaid, maka semua digabung dalam ulumul Quran. Ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu ma'ani, itu semua ada dalam ulumul Quran. Maka karena di sekolah-sekolah umum ataupun di fakultas-fakultas, karena sistem belajarnya singkat, maka pegatlah instan. Jadi ulumul hadis ini sebenarnya instan. Kalau mau belajar secara terperinci, belajarlah ilmu mustalah hadis. Maka kenapa dinamakan ulumul hadis? Karena ingin untuk instan, menyemi instan. Jadi itulah ingin instan. Tapi tentu gizi instannya berbeda dengan gizi yang asli. Nah, jadi karena katanya opini harus lebih instan loh. Pedakun umha pada berarti. Yang belajar yang umha, punya ulumul hadis agak banyak lucu. Nah, padumbang SKS, tapi nyo hanya 4 jam, jadi umha betul. Apa yang lagi yang anda begah ya. Jadi hanya dalam waktu 2 jam harus sempurna memahami tentang ilmu hadis. Jadi jangan bingung. Nah, jadi ilmu hadis itu adalah ada ilmu hadis dirayah, ada ilmu hadis riwayah, itulah yang dipelajari di pesantren. Jadi ilmu mustalah hadis atau disilakan dengan ilmu mustalah hadis. Ya, kembali kepada ulumul hadis. Jadi tarif daripada ulumul hadis adalah al-qawaid atau ma'rifatul qawaid yatawassalu bihi ma'rifatar rawi wal marwi, atau ilmu yu'rafu bihi, yang dikenalkan dengannya ilmu ahwala sanad wal matan. Dalam sebuah hadis kita harus mengetahui 2, harus ada sanadnya dan harus ada matannya. Adapun hadisnya maqbul ataupun mardud, dia melihat kepada dua sisi. Jadi sahih matan tidak sahih sanad itu tidak sahih. Sahih sanad tidak sahih matan itu juga tidak disahih. Jadi orang-orang yang ahli hadis menghafal hadis itu harus dua-duanya dihafal. Hana mada menghafal matan mentau, jadi hafal hadis tertuh matan tu. Tapi sanad-sanad aja hana mampu, apalagi hana apa tinggal log ba internet ketik nya Hanafi ya. Jadi tanya orangnya ahli yang benar-benar ahli, yaitu ahli hanya sekedar membaca, tapi harus benar-benar katanya memahami hadis. Jadi dua sisi melihat, yaitu kepada sanad dan matan. Maka ilmu hadis ilmun yu'rafu bi awala sanad wal matan. Bagaimana kondisi sanadnya, bagaimana kondisi matanya, apakah sanadnya itu sahih, apakah matannya itu sahih, ataupun matannya sahih, sanadnya tidak sahih. Ini yang harus sebenarnya memahami tentang ilmu. Nah, maka di dalam klasifikasi atau pembahagian daripada ilmu hadis itu ada 3. Nah, pembahagian di segi, ada hadis yang dibagi di segi kualitas, ada hadis yang dibagi secara kuantitasnya. Ada artinya di segi kuat dan lemahnya itu hadis terbagi 3. Kuat dan lemah hadis ada terbagi 3. Yang pertama ada hadis sahih, yang kedua ada hadis hasan,
yang ketiga ada hadis dhaif. Jadi yang pertama sahih yang paling tinggi, yang kedua hasan, yang ketiga dhaif. Ada sebagian ulama hanya membagi hadis dua macam. Kadang-kadang dalam kitab-kitab yang lain mereka hanya membagi dua macam. Ya, ada hadis maqbul, ada hadis mardud. Maqbul dan mardud. Jadi hasan dimasukkan dalam hadis maqbul, sedangkan dhaif dimasukkan dalam hadis mardud. Jadi dua pembahagian. Jadi Jadi yang membagikan tiga, yang membagikan dua. Itu pembahagian hadis secara kualitas atau di segi kuat dan dhaifnya. Ada pembagian hadis di segi kuantitas, di segi banyak dan sedikitnya. Di mana pembagian hadis di segi kuantitas? Ada hadis dibagi kepada adalah hadis mutawatir. Ada hadis dibagi kepada masyhur. Ada hadis dibagikan kepada aziz. Ada hadis dibagikan kepada gharib. Semua pembahagian itu menyangkutannya ingin untuk memahami mudah. Hanya dengan menghafal bait kitab Baikuni selesai. Kalau kita sudah menghafal bait kitab Baikuni hanya 34 bait, fauqa bi'arba'in salasina 34 bait itu kita setelah memahami semua hadis. Jadi hadis bait Baikuni yang selesai. Jadi pesantren kita sudah menguasai semua, sudah menguasai seluruh ilmu hadis. Jadi sedikit menurut sampaikan. Yang pertama hadis mutawatir. Jadi hadis mutawatir marawa jam'un, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh sebuah jamaah an mislihi, misil para jamaah itu tidak ittifaq kepada berdusta. Itu namanya hadis mutawatir. Jadi para perawi hadis tersebut memiliki jumlah individu, jumlah orang yang banyak, yang sehingga mungkin kepada berdusta. Maka dalam penentuan itu juga berbeda para ulama. Ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 15 paling kurang, ada yang mengatakan tidak terhasar, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 100. Jadi paling kurang sirtuhra orang meriwayat hadis tersebut itu sudah dinamakan tawatir. Bagaimana bisa mungkin terjadi orang yang riwayat 100 orang? Di dalam khutbah disampaikan. Seperti hadis innama amalu bin niyyat. Sayyidina Umar menyampaikan itu dalam khutbah. Rasulullah menyampaikan itu dalam khutbah. Didengar oleh banyak para sahabat-sahabat. Kemudian Sayyidina Umar juga menyampaikan itu dalam khutbah. Maka kan hal yang tidak mungkin terjadinya hadis mutawatir. Kemudian ada pembahagian yang kedua, hadis di segi kuantitas, di segi banyak dan sedikitnya, dinamakan dengan hadis masyhur. Atau ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa sama juga hadis mustafid dengan hadis masyhur. Kalau hadis masyhur azizun marwi isnaini aw salasa, masyhurun fauqa ma salasa. Jadi hadis yang diriwayatkan lebih dari 3 orang, 4 sampai kepada 20 atau sampai kepada 100, yang semua itu dinamakan dengan hadis masyhur. Jadi yang dasari pembagian dua hadis, ada mutawatir, ada ahad. Dari ahad inilah timbul pembagian. Ada ahad gara-gara masyhur, ada ahad gara-gara azid, ada ahad yaitu gharib. Jadi azid, gharib, masyhur masuk dalam pembagian hadis ahad. Jadi yang pegang skema yang mudah. Cuman menyelam buku na mendum, dalam kitab pina na mendum. Yang perlu guna dalam pikiran dia. Masalah ilmu orangnya mudah sekali. Tinggal membuka laptop selesai. Tapi mati lampu, boleh. Jadi mudah, itu ilmu sekarang sangat mudah. Cuman kita memahami atau tidak memahami. Jadi pembagiannya dua, ada mutawatir, ada ahad. Jadi ahadnya masyhur yang diriwayatkan oleh 4 orang ke atas, azid diriwayatkan oleh 3 orang ke bawah, yaitu 2 atau 3. Sedangkan gharib hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang. Wa kul gharibun ma rawa rawin faqat. Dalam hadis Baikuni disebutkan wa kul gharibun ma rawa rawin
hanya satu orang yang mendengarkan hadis, sedangkan orang lain tidak pernah mendengarkan hadis seperti itu, maka dinamakan hadis itu merupakan hadis gharib. Yang KB pembahagian hadis di segi kuantitasnya. Jadi hadis mutawatir dan ahad terbagi 3, masyhur, gharib, dan aziz. Kemudian ada pembahagian hadis yaitu tentang perkataan, apakah itu perkataan sahabat, perkataan Nabi, atau perkataan tabi'in. Perkataan Nabi dikatakan dengan hadis marfu', langsung Nabi yang menyampaikan, innama a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Ada hadis yang dikatakan oleh para sahabat yang dinamakan dengan hadis mauquf, karena Ibnu Umar wa Ibnu Abbas yaksurani ala arba'ati burudin. Itu contohnya, misalnya adalah Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, dia mengqasar sembahyang di ketika sampai masafahnya 4 barid. Dia tidak melihat Rasulullah. Itu bukan perkataan Rasulullah, itu merupakan perbuatan mereka. Cuman karena buat urungan adalah didasari oleh perbuatan Nabi yang kan hasil ijtihad, maka dinamakan marfu' hukman. Apa arti marfu' hukman? Dihukumkan kepada marfu', tapi hadis itu juga masih dinamakan dengan hadis mauquf. Jadi naiklah marfu' hukman, artinya posisi hadis tersebut naik tingkat kepada tingkat hadis marfu'. Jadi langsung daripada Nabi namanya hadis marfu'. Yang tukang menyampaikannya adalah sahabat, perbuatan sahabat, perkataan sahabat, namanya hadis mauquf. Sedangkan pendapat tabi'in atau perkataan tabi'in dinamakan hadis maqtu', termasuk penyampaian hidayah nyan maqtu'. Jadi kamci tabi'in sampai orang yang paling rendah. Di padung ka pembagian mana hadis mutawatir, ahad, kemudian ada marfu', mauquf, dan juga ada maqtu'. Kemudian katanya masuki dalam pembahasan pipa dulu lah. Ya. Pipa dulu. Kemudian pembahagian hadis di segi kualitasnya agak lebih panjang pembahasannya ketimbang dengan pembahagian hadis di segi kuantitasnya. Jadi pembahagian hadis di segi kualitas yaitu tentang sahih dan dhaif. Jadinya lebih raya, lebih dalam nama-nama istilah-istilah yang diistilahkan oleh ulama-ulama hadis. Jadi yang pertama harus kita lihat yaitu hadis yang paling tinggi martabatnya, hadis yang bisa dijadikan hujah, yang tidak ada khilaf ulama pada mengambil hujah dan pada mengamalkan hadis, istidlal dengan hadis, yaitu namanya yang pertama hadis sahih. Jadi hadis sahih. Jadi hadis sahih. Jadi apabila ada sebuah hadis, tanya harus diperiksakan hadisnya sahih atau tidak. Apabila ada orang yang berdalil hadis, karena hadisnya kan merupakan adillah syar'iyah, ya kan, sesudah Quran, kemudian yang kedua hadis. Jadi hadisnya karena merupakan adillah syar'iyah, maka perlu dibahas. Maka dikala haji menjadi hujah yang dia ke hadis yang menjadi adillah syar'iyah, yaitu hadis-hadis sahih, itu sudah pasti. Cuman kesahihan sebuah hadis itu lagi tentuan tanpa ilmu. Hadis sahih hadisnya, matanya, dan juga sahih sanadnya. Ini dalam ta'rif Baikuni disebutkan awwaluha sahihu wa mattasal isnaduhu wa lam yushazza aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Yang katanya kali tabel lahimung apa yang surah Ali jelas. Jadi hadis yang sahih yang pertama dia bersambung sanad. Mana bersambung sanad? Sanadnya tidak ada yang terputus dari pertama, kedua sampai akhir, bersambung sanad. Itu syarat yang pertama untuk sahihnya sebuah hadis. Seperti hadis tadi, innama a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Ada siapa yang meriwayat? Rawahul Bukhari misalnya. Bukhari dari ta ke jauh. Haddatsana Abdullah bin Zubair, haddatsana Humaidi Abdullah bin Zubair qala, berkata Humaidi Abdullah bin Zubair qala haddatsana As-Sufyan qala Sufyan haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari qala Yahya Al-Ansari
akhbarana. Jadi lafaz-lafaz hadisnya ada berbeda, ada dengan sami'tu, ada dengan an, dan macam-macam. Yang sifatkan ada gitu. Jadi akhbarana Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Kemudian qala innahu sami'a min Alqamah. Jadi tingkat para sahabat min Alqamah bin Abi Waqqas. Qala sami'tu Umar qala innama a'malu bin niyat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama a'malu bin niyat. Jadi Umar berkhutbah qala innama a'malu bin niyat. Jadi tidak ada yang terputus dari Bukhari, kemudian Humaidi, yaitu Abdullah bin Zubair, kemudian Sofyan waktu yang 6, kemudian dari Sofyan ada Yahya bin Sa'ad Al-Ansari, kemudian dari yang 6 ada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Jadi tidak ada yang terputus. Jadi hanya yang terputus itu namanya adalah hadis yang bersambung sanad. Jadi hadis yang bersambung sanad atau dinamakan mutasil, dinamakan dengan musnad. Nah, yang baru digolongkan dalam hadis sahih. Mantanya Pak daripada saya. Yang punam sambung sana puhana utai baca ego. Benar tu mah. Makanya para ulama kan musim katanya mantang sudah ratusan tahun yang silam ada pada dalam 3 abad, yaitu setelah Imam Bukhari, mandung kasan pendapat bahwa hadis yang sudah ditanda oleh Imam Bukhari sahih itu sudah sahih. Yang ditanda oleh Muslim itu sudah sahih, pasti sahih. Tapi hadis yang dari orang lain, Hakim, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dan sebagainya, yang baru harus diperiksa oleh pun agak dhaif oleh para ulama ataupun tidak ditainkan. Tapi dari Sahih Bukhari dan Muslim yang otomatis yang turun temurun ulama, kecuali ulama berusaha yang kami meninggal, yaitu Albani, Syekh Nasiruddin Albani. Yang kemudian yang tukang berbeda pemikiran yang seluruh ulama yang mengecam perkataan beliau. Bahkan hadis-hadis yang sudah sahih menurut Bukhari dan Muslim, tapi beliau menganggap hadis itu dhaif. Dan katanya nuranya menjadi virus bagi orang-orang yangnya. Bahkan ulama berdalih bahwa jamunya penelitiannya hanya tak sempurna loh. Itu sangat baik. Kenapa kan? Penelitian orangnya lebih dekat. Dia lebih tahu siapa yang lebih adil. Bertanya orangnya dengan orang yang semasa Imam Bukhari, satu puak ada Imam Bukhari dengan dia satu puak. Itu tidak mungkin. Makanya jangan heran dikala Imam Syafi'i beliau beristidlal dengan sebuah hadis yang hadis tersebut dalam kalangan muhaddisin dianggap hadis itu dhaif. Seperti hadis masalah kunut. Seandainya kita yang melihat bahwa ada hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Syafi'i itu dhaif menurut muhaddisin. Tapi kenapa Imam Syafi'i mengambil dalil? Karena Imam Syafi'i juga perawi hadis, bahkan mungkin lebih di atas. Maka kawadah yang tidak diketahui oleh orang yang diuk, gedepu oleh orang yang selevel dengan mereka. Nah, itu yang berbeda. Kemudian ada beberapa hadis, misalnya seperti hadis tentang masalah salat khauf. Ada 13 hadis yang datang daripada Rasulullah sahih. Tetapi Imam Syafi'i berfatwa hanya 4 hadis yang bisa dijadikan sebagai hujah. Kenapa yang lain dia menganggap dhaif? Sedangkan Bukhari dan Muslim semua mereka adalah menganggap bahwa hadis-hadis mereka itu semuanya belah boh merupakan hadis-hadis yang sahih. Nyoke yang haikap lewurun-lewinyo. Yang mereka menganggap bahwa Imam Syafi'i ada juga pendapat yang dhaif karena dia berfatwa dengan dalil-dalil yang dhaif. Sehingga ya pakailah istilah Imam Syafi'i yang disalah gunakan. Ya. Putra idza sahal hadis fahuwa madhhabi wa alqira qawli ilal haid. Padahal apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i pada perkataan, semua pendapat aku itu merupakan bersumber dari hadis sahih. Seandainya engkau memperdapatkan tidak sahih, alqir, maka campakkan.
Jadi para ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i getakwil haba tersebut kan berarti kenapa nafid haba-haba long yang hana bersumber daripada hadis sah. Bersahaya lihat yang perintah yang perintah. Yang kehaikam dalam pikiran dengan. Inilah yang sehingga muncullah perbedaan-perbedaan di dalam kalangan tanya orang-orang yang bermazhab Syafi'i dengan orang-orang yang tidak bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Sebenarnya bukan tidak bermazhab karena tidak mendalami pemahaman Imam Asy-Syafi'i. Jadi kembali kepada persoalan hadis ini. Jadi yang pertama bersambung sana. Jadi sananya jelas dari Bukhari kepada Humaydi, kemudian kepada Sufyan, kemudian kepada Al-Ansari, Yahya bin Sa'ad Al-Ansari, kepada Ibrahim At-Taimi, kepada Al-Qamah, kepada Umar dan kepada Rasulullah SAW. Jadi bena yang terputus. Apabila yang terputus satu, yang tidak termasuk dalam hadis sahih. Misalnya dihilangkan nama Umar, langsung disebutkan Al-Qamah, qala Rasulullah SAW. Ni lagi dia baca hadis ni mandu putus. Langsung kala Rasulullah SAW ni, kala Rasulullah SAW nya mandum ida ma'ala hadis mu'alla, kata bawah sana dari full sampai akhir. Maka pernah ditanyakan orang kepada Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Fatwa Al-Hadithiyah, wahai Ibnu Hajar, bagaimana hukum, apakah haram terhadap seseorang yang menyampaikan hadis tapi dia tidak bersumber dalam sanadnya? Nah, orang itu yang bagian pendakwa-pendakwa orang yang menyampaikan hadis langsung. Mereka hendak ucap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang mendustakan Nabi, mangkadzaba alayya fatabawwa ala ilannar. Orang siapa yang mendustakan aku maka persiapkan mereka dalam neraka jahanam. Falyatabawwa ma'adahu minan nar. Yang dia kata sulit Nabi kata buah qala Nabi, apa yang tadi ngawak Nabi dia? Kemudian Ibnu Hajar menjawab, seandainya mereka pengajar-pengajar mengutip dari ibarat-ibarat dari ulama-ulama yang wasiqah, yang siqah, maka tidak haram hukumnya dan boleh. Apalagi diambil dari kitab-kitab mu'tabarah. Karena orangnya dituding kadang-kadang sebahagian para ulama katanya yang waktu baca hadis hanya ke rawahul Bukhari, rawahul Muslim, maka hanya mentauhid rawahu dia. Asal rawahu mandu Muslim gitu. Rawahu Muslim juga. Daripada sah hadis sendiri, hai ku Muslim nya Abu Dawud kau mah Abu Dawud yang kau Islam sih. Ini orang kafir. Jadi anak ada ni hanya ampuan untuk musyakalah ada tu. Asaika baca hadis kan di ujung rawahu Muslim. Belumnya hadis sunnah Abu Dawud, hadis Tirmizi, hadis Baihaqi kan hadis Muslim. Hai Baihaqi, Tirmizi dan Abu Dawud kau Islam. Islam mesti mempuji berdakwah amal kerana Allah halam juga rawahu Muslim. Demikian kira-kira. Jadi itu. Jadi hadis sahih itu harus bersambung sana. Jadi sabuh manteng hana bersambung sana masa gecok daripada sahabat digugurkan Sayyidina Umar. Maka itu sudah dinamakan hadis mursal. Jadi hadis mursal hadis yang digugurkan para sahabat. Wa mursalun minhu sahabiyun saqat. Jadi hadis yang digugurkan sahabat itu namanya hadis mursal. Dan tidak boleh hadis mursal dijadikan hujah. Tapi ada juga dalam kitab-kitab fikih Imam Syafi'i sebahagian hadis mursal dijadikan sebagai hujah. Makanya di dalam kitab Ushulul Fiqh ada mursal-mursal yang terpercaya seperti mursal Sa'id bin Musayyab. Boleh barisnya Musayyib, boleh Musayyab. Karena hadis Sa'id bin Musayyab nyen martabat tabi'in yang langsung mengambil hadis dari Rasulullah. Beliau banyak mengambil hadis dari mertuanya Abu Hurairah. Jadi Sa'id bin Musayyab, Abu Hurairah, kemudian yang terakhir baru Rasulullah. Tetapi karena Sa'id bin Musayyabnya ke Abu Hurairah mertua, malai kalau loncoba mertua malai. Jadi langsung qala Rasulullah aja. Mana pun qala Abu Hurairah. Jadi putus sana. Maka sebahagian ulama dalam usul fiqh menyatakan kalau marasil Ibni Musayyab maka boleh dijadikan sebagai hujah. Itu dalam tulisannya padu-padu hadis yang boleh katanya mengambil hujah dengan hadis-hadis yang dhaif. Termasuk hadis-hadis mursal Sa'id bin
Musayyab atau Sa'id bin Musayyib, mandwabuh je bari. Ya. Kemudian kalau ada adidnya, nah hadis dhaif yang sampai kepada Nabi, ada hadis mursal, nyo kadang-kadang bisa mendukung, saling mendukung. Jadi saling mendukung sehingga bisa katanya menjadikannya sebagai hujjah. Jadi yang termasuk dhaif. Apabila digugurkan sahabat, nya itu dalam hadis yang dhaif. Apabila digugurkan dalam tirad, dua orang yang digugurkan, itu namanya mu'dal. Hadis mu'dal atau disering kita yang sebutkan mu'abdal, wal mu'dalus sakitu min husnai. Nah ini, seandainya dalam martabat, dalam tabaqah tiap-tiap perawinya ada dua orang yang digugurkan, itu namanya hadis mu'dal. Ini digugurkan sahabat, itu namanya mursal. Digugurkan dua orang, baik sahabat dan tabi'in, tabi'in dengan tabi'in, pokoknya dua orang yang digugurkan, itu namanya hadis mu'dal atau hadis mu'adhal. Atau digugurkan dari pertama sampai akhir. Dia tanya baca hadis sampai ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yo pada jauh mi. Ya, yang qala Rasulullah juga yang dikun hadis mu'allaq. Jadi semuanya kita menggugurkan min ibtida ila intiha, dari fun sampai abi. Bakal nam thora ujungnya thora wahu, le thora wahu pokoknya yang kitab lagi yang tulis. Ya, jadi demikian. Jadi yang ditemu dalam pembahagian hadis dhaif. Jadi mursal, kemudian mu'allaq, kemudian hadis mu'adhal. Kemudian juga ada hadis mudallas. Ada hadis mudallas. Jadi mudallas juga demikian. Jadi hadis-hadis yang kadang-kadang dikatanya hana ada sebutkan nama perawi, nah tak pugur siro yang langsung tak pugar ada cowok yang iwati, padahal dia hana ada cowok, cuman sia gaji agak menipu bercuan dah ke. Yang misalnya gendong tuan mengambil ilmu daripada Abu di Samalanga, Abu mengambil ilmu daripada Tunku Haji Abdul Aziz, Haji Abdul Aziz mengambil ilmu daripada Abu Ya Muhammad Wali Al-Khalidi, beliau mengambil ilmu daripada Syekh Amin Jahu misalnya, ataupun Syekh Khatib mengambil ilmu daripada Syekh Khatib Al-Minangkabau dan sebagainya dan seterusnya sampai kepada Rasulullah. Itu silsilah daripada ilmu dan yang diajar. Nah, kemudian kadang-kadang tuan-tuan sampaikan qala Tunku Aziz, qala Abun tak pernah keun je mah. Nah, ini lagi saya sahabat mertua anda je sebutkan. Nah, jadi qala Tunku Aziz misalnya, qala Abun Samalanga. Jadi apabila nak menggugurkan salah satu yang lainnya, maka itu dinamakan dengan hadis maqtu atau hadis muqati. Demikian. Jadi muqati, mursal, mu'adhal ataupun mudallas, an abun, lungkuno an abun. Ala walu iskatu. Jadi yang pertama menggugurkan orang yang dia telung menggugurkan langsung lupa abun pernah disampaikan demikian, tapi lo hana lupa sampai seolah-olah ada digop abun langsung berumpa nganu dua mereka ana abun meninggal lo kalau ya ber maya abah kana ya maya abah sampaikan bisa jadi karena nak dengar walau dengar akhir-akhir. Nah demikian. Jadi ada kata-kata yang tadlis, ada penipuan, kadang-kadang hadisnya nafi'an negero kadang. Yang kadang orangnya balon dengan hadis man behana mengasagai begah juga Abu je menyampaikan ini itu. Karena di antara dia langsung ladung kala alam qala Rasulullahnya ada Rasulullah langsung. Padahal tak go begah apa dia. Nah, itu namakan hadis mudallas. Jadi pembagian. Yang adalah pembahagian hadis yang tidak bersambung sanad. Jadi yang tidak bersambung sanad itu semuanya hadis-hadis tersebut tergolong dalam hadis dhaif. Kemudian syarat yang kedua untuk sahihnya hadis atau tidak, perawinya itu harus adil. Jadi syaratnya harus adil. Yarwihi adlun. Jadi perawinya harus adil. Ya. Jadi adil. Apabila perawi yang pertama hana adil, tarumpa bayan, itu termasuk hadis yang dhaif. Atau perawinya majhul, mana majhul hana jelas status, orang jinya hana jelas, itu majhul namanya.
Jadi hanya tak hukum juga kepada adil, karena caranya harus benar-benar adil. Jadi menjadi segi sama dengan keadilannya hana gara-gara majhul atau gara-gara syad, gara-gara majhul atau gara-gara syad. Ini mungkin pembahasannya halaman halaman dulu. Yang menjawab halaman 60 halaman ini aku 60 halaman. Jadi dusta tertuduh atau tidak dikenal atau banyak melakukan kejahatan atau hadis yang berdusta seperti hadis maudhu'. Jadi hadis maudhu' yang juga ini tanya salah-salah biasa apakah ahlinya hadis maudhu'. Tapi karena hadis yang kali maudhu' mengada ada salah kau. Kita baca hadis yang paling hadisnya maudhu'. Lagi contoh hadis yang ittifaq ulama maudhu', misalnya hadis la tusayyiduni fi shalah. La tusayyiduni fi shalah. Jangan kau membaca sayyidina. Yan waqala al-hufaz, berkatalah banyak penghafal hadis, itu merupakan hadis-hadis maudhu'. Ini kata punya hadis maudhu' haram riwayat. Yang gura para ulama-ulama tanya kadang-kadang waktu kita periksa melalui hadis-hadis secara silsilah, kadang-kadang hadisnya maudhu'. Tapi kadang-kadang walaupun hadis itu hadis maudhu', tetap dijadikannya sebagai dalil untuk amal binafsnya hana rubu. Kenapa? Karena sebagai tambahan, karena merupakan perbuatan yang bidah. Apalagi seperti yang dituduhkan orangnya, seperti kitab Ihya Ulumuddin. Memang kita periksa hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Ghazali itu banyak hadis yang maudhu'. Tetapi kenapa Imam Ghazali semua hadis-hadis maudhu' itu diriwayatkan bahwa disunatkan adanya. Ini adalah kelebihan-kelebihan sehingga diceritakan oleh para ulama-ulama Ridwan kedua bahwa beliau ada ilmu yang berbeda dengan ilmu yang lain. Walaupun memang yang secara umum tidak boleh dijadikan hujah. Hai lumpau. Kaji orang Wahabi tak boleh ke orang Sunnah wal Jamaah. Orang Sunnah wal Jamaah ada putra lumpau ke. Adi melumpau, lama melumpau, jadi orang putra lumpau juga. Hai kehebatan para ulama itu jauh berbeda. Diceritakan dalam pengarang Ihya Ulumuddin, di saat Imam Ghazali ingin untuk meletakkan hadisnya, beliau mencium hadisnya. Demikian diceritakan oleh para ulama-ulama yang memang nasilsilah untuk belajar kitab Ihya Ulumuddin, sehingga dicium. Hadis yang sahih tandanya baunya wangi. Hadis yang tidak sahih tandanya baunya tidak bagus. Itu pernah diceritakan. Maka yang sangat menyedihkan itulah orang-orang yang baru-baru intelektual akhir zaman ini, beliau merelakan untuk menyesatkan Imam Ghazali. Karena kemampuan Imam Ghazali itu luar biasa. Bahkan dipegang sebuah tulisan kesesatan kitab Ihya Ulumuddin. Waktu takalan yang berbuat kan sesat kitab Ihya, orangnya tidak memahami mana Ihya. Contoh, dalam Ihya disebutkan hazir Allah dalam hati, hudur Allah fi qalbil arifin, hazir Allah dalam hati para orang-orang arif. Itu disebutkan dalam kitab Ihya. Jadi karena orangnya tidak belajar dari pertanyaan kontinu, hanya belajar baca bawah, baca qira, akhir, putra dipahaminya sesat Imam Ghazali. Maka sesat karena dia berkata Allah hazir dalam hati, karena orangnya yang depu hadarannya ja. Jadi hazir Allah latih, jadi Allah ja alamat Jadi ternyata bukan kesalahan Imam Ghazali, salah mereka dalam memahami, yaitu perkataan-perkataan Imam Ghazali, apalagi bukan kalimat-kalimat yang diungkapkan dalam Ihya syarat dengan makna majazi, nyogo yang bahaya. Padahal yang nak sampaikan oleh Imam Ghazali bahwa dia ingat ke Allah, kan Allah sudah mati. Itulah artinya huzur Allah fi qalbi, hadir Allah dalam hati, artinya itu bil qalbi. Istilah dalam ilmu ma'ani itu bil qalbi, kalab. Kembali
Jadi ate hadir kepada Allah, ate kepada huzur Allah dalam mana huzur Allah alam ate kan Allah ketamang alam ate. Sanyan belaan Imam Ghazali mudanya pi yang hanabe handa patih katanya. Mungkin yang bisa tak ungkapkan apalagi urung selaiful Imam Ghazali, tapi mereka mungkin kan ingin memprotes karena merasa benci. Ya. Itulah yang beberapa kesesatan Imam Ghazali. Ternyata waktu tak pahami, mereka salah memahami. Kan memang betul-betul Imam Ghazali sesat. Itu salah satu contoh yang saya sampaikan saya. Jadi ketulinan hudur Allah lah mati, padahal ya hakikat kan Allah hadir lah mati. Tapi hati selalu ingat kepada Allah. Puhan aman. Cukuplah ayat ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Dum jika ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Banyak sekali ayat-ayat yang mengajarkan kita untuk selalu baik putus-putus dalam mengingat Allah. Jadi kayak begini. Jadi yang perlu, walau mimpi itu tidak bisa menjadi hujah, walau kadang-kadang kasyaf itu tidak bisa menjadi hujah kuat atau dhaifnya dalil karenanya hanya dimiliki oleh segelintir orang, akan tetapi katanya jangan berburuk sangka dengan karangan para ulama-ulama, apalagi yang ke level Imam Ghazali. Yang kurangnya tersampaikan lagi orang-orang menganggap bahwa kita fanatik. Bukan, tidak fanatik. Sudah membahas dan sudah mempelajari, sudah meneliti apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Itu sebagai contoh. Jadi makaji kadang-kadang untuk ada paresa hadis-hadis yang diungkapkan dalam kitab Ihya, hadis tersebut adalah maudhu', tapi harus berhati-hati karena kemampuan tanya dalam meneliti hadis jauh tertinggal ketimbang dengan penelitian Imam Al-Ghazali. Jadi berang waju beda apakah menjamuhnya hek tak bal teliti hadis karena apa payah kerja jauh-jauh ini hana tinggal dalam internet agak internet sebab thotle. Jadi dia buatnya gorengnya Google boleh. Goreng Google. Jadi yang ni yang buruk-buruk lama bagi mereka si ibannya dengar dong menantang dia. Ya. Memang Khalid tu orang. Ini buruk lama dah yang muncul di paling baik. Jadi nyo ke tantangan ni ulama ke sebab dia orang. Ulama ke lebih galau nyo ulama dikon lagi yang kagak hadapi. Jadi pemahaman yang salah yang kemudian sehingga nyo gara-gara krisis dalam belajar. Mereka tidak belajar secara kontinu lalu belajar tasawuf hanya bab pertama, bab akhir kan. Tapi seandainya mereka memahami satu kalimat demi satu kalimat yang disampaikan oleh Imam Ghazali, pasti mereka juga akan memahami seperti kita. Nah, jadi karena ingin instan lagi abang no instan. Jadi no dah pergi lagi dia lebih instan lah. Dia tinggal insta dia. Yo dah acara MBO nya insta. Nyawanya instan lagi nak pada SKS kan, nak pada pertemu adanya insta gitu. Lebih tingkat lah. Jadi lebih tingkat lah. Okey, kembali dia kepada persoalan tadi semula. Jadi hadis yang pertama perawi hadis sahih menurut bersambung sanad, kemudian adil. Yang kedua adil, yang tidak bersifat dengan adilnya mandum tidak termasuk dalam hadis. Kemudian ada hadis matru' dan mubham. Nah, istilah adalah hadis matru' dan hadis mubham. Jadi perawi siro tetapi sironya hana kuat, nah terjadi hadis syad. Nah, ataupun hadis mubham yang wa mubhamun marawa rawin fakat hanya satu orang. Jadi kemudian ada hadis yang lemah gara-gara dhabit. Yang ketiga kan syarat yang ketiga dhabit. Yang pertama menawar bersambung sanad, yang kedua adil, yang ketiga dhabit. Jadi punya perawi hana dhabitnya le dua hanya perawi hadis. Dhabit ada dua, nah dhabit sadran atau dhabit kitaban atau yang kin menulis dan tulisannya hana terganggu karena sistem merokannya dalam mengambil hadis dari guru-guru, maka dia tulisnya mandung kemudian mentasahkan guru kalau tulis hadis. Mami ini pada rumput lah, makanya urangnya minta pegang ada ahli hadis malai tu.
Yang pai ahli hadas ni. Sebab me urawai si minggu 3 tu dia lega. Karena kenapa? Kita hanya mengandalkan komputer, hanya mengandalkan tulisan. Satu pun tidak terhafal hadis itu ya. Tapi kabarani dia hanya orang ahli hadis. Jadi memalukan. Apalagi yang kata apakah bahwa Imam Syafi'inya berfatwa dengan hadis-hadis yang dhaif. Apalagi yang katanya berkata bahwa hadis yang sahih oleh Imam Bukhari adalah hadis dhaifnya cukup gurau. Karena kenapa? Imam Syafi'i semasa beliau belajar kepada Imam Malik, dalam satu majlis beliau masih kecil 18 buah hadis dibaca oleh Imam Malik yang baru terus. Karena Imam Syafi'i sudah belajar di Mekah, kemudian dia berziarah ke Madinah karena pada saatnya masyhurnya Imam Malik. Beliau belajar sama Imam Malik, jadi pada ikut, anu barulah bahasa katanya. Di saat beliau belajar pada Imam Malik baca hadis satu si uro baca hadis 18 buah tanpa melihat kitab. 18 buah baca 1, 2, 3 sampai 18. Kerana Imam Syafi'i gepatau li jaro labah gepedu ale gepeke Imam Syafi'i tiga main-main jaro ke adalah le selesai pengajian gehoi terus sonan kata Muhammad don dari Mekah don kalian kata meno do tamemen ko don kahe lo baca hadis 18 buah kata tamekeun don hana kertas hana buku dan hana pena. Maka di saat tuan guru meno sampaikan hadis long tulis bajaro dengan ia babah, kemudian lo hapusnya lo tulis lain lau. Bila perlu menyizinkan long ingin long ulang kembali 18 buah hadis, kemudian ulang le Imam Syafi'i sanggup 18 buah hadis ulang tersebut. Itu yang mutalam hasil sanggup dalam satu majlis pada saatnya bisa menangkap 18 buah hadis. Maka akhirnya Imam Malik berpesan, ya Muhammad, ittaqillah wajtanib ma'asi sayakunu sya'nun. Wahai Muhammad, betul kalian sangat luar biasa. Takut kepada Allah, tinggalkan maksiat, kamu akan menjadi manusia yang agung. Ini nurafun ya bu. Yang cerita nurafun orang kedua kalau kena nak apa kali. Yang dia nurafun kedua ini. Orang kedua baru gapah itu dari go. Orang kedua tahu kampung itu. Jadi itu kemampuan. Begitu juga dengan kemampuan Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari sangat luar biasa dalam kemampuan Imam Al-Bukhari. Pernah orang-orang ragu terhadap kemampuan Imam Al-Bukhari. Para ulama-ulama buatnya. Musabbatlah ulama sibluh. Ciroro ulamanya hafal hadis sibluh apa siapa benda yang kahai hafal sibluh apa siapa, kemudian gegantau-gantau sanad mudah dalam sanad mentang gantau sirah urang kamu mang tu nyohana sanad ini pudu gede sanad ide urang-urang gantau putar-putar mendu fi majlis Bukhari diceritakan waktu sanad Bukhari di Irak. Kemudian hadirlah ulama sibluh baca sibluh apa siapa le baca di belum siapa gasih urang namai tak penonton ada gasih le Bukhari lo hanampo urang sampai kasana paham pu si Bukhari lah hana jio go hadim siapa padahal urang yang tesnya waktu pu yang gantau-gantau hana hanampo hadis yang don bacaan lo hanampo karena hadis pulan yang riwayat A bergasih hadis pulan yang riwayat C bergasih je dia serta buah hadis disampaikan di dalam majlis Imam Al-Bukhari. Akhirnya yang long hafai hadis yang ron baca menyo matan nyo sanadji menyo sanad hanya yang ron baca jih matanji sampai serta buah diselesaikan dalam satu majlis. Berani hari ini ada orang yang mengatakan bahwa hadis yang sahih Imam Bukhari tidak sahih, salah dalam mengambil, dalam membuat peneliti. Naudzubillah subhanahu itu. Maka ada orang yang mengatakan seolah-olah Bukhari ini memang diciptakan untuk hadis, bahwa dengan kepujian-pujian terhadap Imam Al-Bukhari. Itu sirah mentah gantonya nak boleh je.
Ismail mentau nam padumboh mesti. Yang bayangkan serta buah hadis yang ditukar take mandum ya, dipegang kepada hadis maklum mandum, tapi Imam Bukhari sanggup menyelesaikan satu persatu hadis tersebut. Subhanallah, yang sangat luar biasa. Makanya kagok berani mengatakan demikian sampai ulama-ulama yang ukenya tuan sampaikan di contoh. Jadi jangan berbangga dengan ilmu dan ilmu kita sangat sedikit dibandingkan dengan ilmu-ilmu para ulama-ulama terdahulu. Jadi beda fikir tanya kau mampu dah nana. Musabu hari kalau belum begah aku, mampu sana hana mampu matan. Ada mampu matan ke hana mampu sana. Mampu sana mampu matan hana mampu nani. Pu hadisnya. Ini golong pemahaman yang lebih mendalam. Kembali kita kepada pembahasan hadis. Jadi perawi hadis sahih itu harus adil. Yang kedua dhabit, dia harus benar-benar mampu seperti Imam Bukhari. Kemudian Imam Bukhari pilih guru yang karena Imam Bukhari yang tulis hadis yang ada dalam kitab sahihnya yang hafal melebihi. Terus riba kadang-kadang hafal hadis. Jadi kan seribu dua riba ya. Bahkan jutaan hadis yang hafal oleh Imam Bukhari, maka yang terdapat dalam Sahih Bukhari hanya sedikit daripada yang hafal oleh Imam Bukhari. Jadi sangat luar biasa. Muslim juga demikian. Kemudian yang ke selanjutnya bahwa jadi perawi harus adil. Harus dhabit. Jadi sehingga mihana dhabitnya beda-beda dengan engkau pada dari riwayat lainnya. Contoh hadis innama a'malu binniyat. Ada orang yang meriwayatkan hana innama al-a'malu binniyat. Jadi yang dhaif ya. Apabila ada yang berbeda dengan syadz itu terjadi syadz, artinya hadis katanya yang berbeda dengan orang-orang yang banyak yang siqah, maka hadis katanya tidak diterima, termasuk dalam hadis-hadis dhaif, dinamakan dengan hadis syadz. Jadi hadis syadz hadis sahabat hadis yang diriwayat oleh seorang perawi yang adil memang perawinya, tetapi riwayat gonya menentang berlainan dengan riwayat para orang-orang yang lain yang siqahnya itu juga dinamakan dengan hadis syadz. Jadinya juga termasuk dalam hadis pembahagian daripada hadis dhaif. Kemudian inilah hanya sekilas tentang jadi pembahasan tentang hadis. Jadi yang pertama yang paling kuat adalah sahih, yang tidak cukup syarat-syarat sahih semua masuk dalam hadis dhaif. Bahkan ratusan yang beliau yang termasuk dalam hadis dhaif. Kemudian yang kedua di tengah hadis hasan. Jadi hadis hasannya satu dengan hadis sahih. Cuman kadang-kadang hasannya tidak boleh untuk dalam kita disebutkan mendafa' kasar. Untuk tak pegat mu'aradah dengan hadis hasan tidak boleh. Dia bisa menjadi dalil tapi tidak boleh untuk menolak hadis-hadis yang lain, menolak lawan hanya dengan hadis hasan, hanya bisa diamalkan pada persoalan, apalagi pada amal binafsi lebih elok. Bahkan hadis-hadis dhaif pun boleh katanya amalkan amal binafsi. Jadi katanya baik jumud istilah aja. Baik merasa saya hanya tu hadis dhaif, hadis dhaif nak pakai mesti keren. Maka pasti kadang-kadang ulama katanya dalam menjawab, dhaif hadis dari Arab tu kena apa. Mana lain? Jadi apa enak kan yang tapi saya kata baca hadis kan dianggap dhaif. Apa ni dhaif? Yang dhaif ni nak terkena dari Arab. Mutanya mentang dah jawab Arab gitu. Ini dhaif. Jadi sekian nilai yang akan waktu akan bahas 4 hadis dhaif yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Demikian.